Kisah si kaya dan si miskin, keinginan yang terbalik. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah dua orang pria dengan kehidupan yang sangat berbeda. Pak Arman, si kaya, memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mahal, bisnis besar. Tapi di balik semua kemewahannya, hidup Pak Arman terasa hampa. Setiap hari dipenuhi rapat, tekanan, dan kegelisahan. Ia sering termenung di balkon rumah megahnya, memandangi sawah tempat seorang pria sederhana bernama Pak Budi tinggal. Pak Budi, si miskin, hidup dengan penghasilan pas-pasan sebagai petani. Rumahnya kecil, makan seadanya, tapi senyumnya tulus setiap pagi. Ia bercengkerama dengan keluarganya, menikmati angin sejuk desa, dan tidur nyenyak tanpa beban. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka di warung kopi. Mereka duduk berdampingan dan mulai berbicara. Pak Arman berkata, "Kadang saya iri padamu, Pak Budi. Hidupmu tenang, tak ada rapat, tak ada target. Saya ingin bisa seperti itu." Pak Budi terkekeh kecil. "Lucu, Pak. Saya justru ingin seperti Anda. Bisa membelikan istri baju baru tanpa menunggu panen. Bisa menyekolahkan anak tanpa takut uang habis." Mereka pun setuju, hanya untuk beberapa hari, mencoba menjalani hidup satu sama lain. Pak Arman pindah ke rumah Pak Budi. Ia bangun pagi, mencangkul, dan menyantap nasi dengan lauk sederhana. Awalnya berat, tapi ia mulai merasa ringan, tak ada telepon dari klien, tak ada tumpukan dokumen. Ia mendengar suara burung, tertawa bersama anak-anak, dan menikmati waktu. Sebaliknya, Pak Budi duduk di meja kerja Pak Arman, berhadapan dengan laporan, tagihan, dan pegawai yang menunggu keputusan. Ia panik saat saham turun, lelah saat tamu datang bertubi-tubi. Rumah besar itu terasa sepi. Uang banyak, tapi waktu dan ketenangan begitu mahal. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Pak Arman berkata, "Saya kira jadi miskin itu berat. Tapi ternyata, kamu punya sesuatu yang mahal, ketenangan dan syukur." Pak Budi menjawab, "Dan saya kira jadi kaya itu enak. Tapi ternyata, kekayaan juga datang dengan beban dan tanggung jawab yang tidak ringan." Mereka pun tertawa bersama. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang punya ujian masing-masing. Bukan soal kaya atau miskin, tapi bagaimana kita mensyukuri hidup. Karena bahagia bukan soal memiliki segalanya, tapi merasa cukup dengan yang dimiliki. Kisah ini bisa dijadikan renungan sederhana bahwa kebahagiaan bukan milik satu golongan, tapi milik hati yang bersyukur.